Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Uzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nurul Huda min Aqidati A'immatil Huda, saya ingatkan agar mengawali ngaji dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan tentang pembagian ayat mutasyabihat, bahwa di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada ayat mutasyabihat yang maknanya tidak diketahui oleh siapapun, kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Kriteria ayat mutasyabihat yang seperti ini, yang kaitannya dengan masalah hari kiamat, tentang terjadinya secara tahdid, secara kepastian. Atau tentang khurudud dajjal, luarnya dajjal. Ini disebut dengan ayat mutasyabihat yang pentakwilannya tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang pentakwilannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang ilmunya tamakkun, maksudnya adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilmi ay al-mutamakkinuna fil ilmi, ya. Seperti halnya kemarin disebutkan Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki, terus kemudian Abdullah ibnu Abbas, ini disebut dengan ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi. Kemudian apa yang dinamakan dengan takwil? At-ta'wilu huwa ikhrajun nas al-mutasyabih an zahirihi. Takwil definisinya adalah mengeluarkan nas ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat dari makna tekstualnya. Wa huwa jaizun fil ayati wal ahadits allati yuhimu zahiruha annallaha lahu yadun jarihatun aw wajhun jarihatun. Hukum mentakwil pada ayat ataupun hadis yang mutasyabihat, ayat ataupun hadis mutasyabihat, yakni ayat-ayat atau hadis-hadis yang secara tekstualnya, secara makna lahiriahnya mengindikasikan Allah memiliki anggota tubuh seperti tangan ataupun wajah, atau menunjukkan Allah ada di langit atau duduk di atas arsy, atau Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ayat-ayat ataupun hadis yang secara tekstualnya, secara lahiriahnya mengindikasikan, menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat makhluk, ditakwil, dikeluarkan makna-makna tersebut dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
ditegaskan oleh Imam Al-Askariyu dalam eh, kitabnya yang berjudul Al-Furuqul Lughawiyah. Beliau mendefinisikan takwil. At-ta'wilu sarful lafzi an zahirihi liwujudi ma yaqtadi dzalika. Takwil adalah memalingkan lafaz dari makna lahiriahnya karena adanya sesuatu yang menuntut untuk mengalihkan makna dari makna lahiriahnya. Ya. Terus kemudian ditegaskan lagi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzibil Asma wal Lughat bahwa yang namanya takwil, ya, wa amma ta'wilu faqala al-ulama wa sarful kalam an zahirihi. Takwil sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, maknanya adalah memalingkan kalam dari makna tekstualnya, dari makna lahiriahnya, ila wajhin yahtamiluhu aujabahu burhanun qat'iyyun fil qat'iyyat wa dhanniyun fil dhanniyat. Pada makna yang dapat dibenarkan karena ada ketetapan dalil secara qat'i pada persoalan qat'iyat atau dalil dhanni pada persoalan dhanniyat. Nah, ini poinnya adalah tentang masalah takwil. Definisinya adalah mengeluarkan makna secara tekstual. Ya, ini namanya takwil. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, beliau sebagai pendiri thariqah tertua yaitu thariqah Ar-Rifaiyah, beliau menjelaskan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minat kitabi wa sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Jagalah akidah kalian dari berpegang teguh ya pada tekstual ayat ataupun hadis mutasyabih, sebab ya hal tersebut menjadi pangkal kekufuran. Jadi penyebab seseorang terjatuh di dalam kekufuran karena tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabihat ya dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, justru diartikan secara tekstualnya, seperti kemarin contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa diartikan secara tekstual oleh kelompok musyabbihat dengan makna Allah bersemayam di atas arsy. Ini kan menjadikan pangkal kekufuran terhadap mereka, yakni orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan dasar ayat tersebut, ya, mereka menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Terus, wala yakunu at-ta'wil illa bidalilin. Kemudian metode takwil itu diperbolehkan dengan catatan harus ada dalil. Artinya mengeluarkan nas Al-Quran ataupun hadis dari makna lahiriahnya dengan makna yang lain, ya, ini harus disertai dengan dalil. Ada kalanya dalil menggunakan akliyin qati', menggunakan akal yang qati', dipastikan kebenarannya, yaitu seperti pemikirannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, au sam'iyyin sabitin, atau dengan dalil sam'i yang sabit, ya, seperti hadis dengan hadis, kemudian Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ya. Ini yang dimaksud dengan sam'iyyin sabit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Dalam
masalah pentakwilan ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat, ini ada dua jalan, ada dua metode. Dua metode ini semuanya benar. Ya. Yang pertama adalah maslakus salaf, metodenya para ulama salaf. Ulama yang hidup pada kurun abad 300 Hijriah pertama. Ya, yakni kurunnya para sahabat, kurunnya para tabi'in, kurunnya atba'ut tabi'in. Nah, mayoritas dari mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil ijmali. Takwil ijmali artinya tidak mentertentukan makna. Ya, tidak mentertentukan makna ayat mutasyabihat, tapi dengan cara mengimani makna ayat mutasyabihat tersebut dan meyakini bahwa makna yang dikehendaki dari ayat mutasyabihat ya adalah makna yang layak bagi Allah Ta'ala, tapi tidak ditertentukan maknanya. Mereka, yakni para ulama salaf, mayoritas ulama salaf ya mentakwil ayat mutasyabihat dengan takwil ijmali, artinya tidak mentertentukan makna. Nah, poin pertama. Yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa makna yang dikehendaki adalah makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dan dikembalikan pada ayat muhkamat, yaitu ayat laisa kamitslihi syai', yang artinya mereka tetap tangzih, mereka tetap keyakinannya adalah mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Nanti akan dicontohkan. Kemudian metode yang kedua adalah maslakul khalaf. Metode para ulama salaf. yakni ulama yang setelah ulama salaf, ya tadi ulama salaf, ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama. Berarti nanti kalau abad setelahnya disebut dengan ulama kholaf. Mayoritas ulama kholaf dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Artinya takwil tafsili yakni mentertentukan makna dengan makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Dan tetap konsepnya sama, mereka para ulama kholaf mengembalikan makna ayat mutasyabihat pada ayat muhkamat. Artinya makna yang ditertentukan oleh ulama kholaf dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ya dengan makna yang tidak berlawanan dengan ayat muhkamat seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Dan ini hukumnya boleh. Takwil tafsili itu hukumnya boleh. Apalagi indal khaufi min tazalzulil aqidah. Ya. Apalagi ketika dikhawatirkan gonjang-ganjingnya akidah. Ya, khususnya pada zaman sekarang ini apabila tidak ditakwil secara tafsili, apa yang terjadi? Maka akan banyak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya untuk menjaga agar tidak terjadi munculnya faham tasbih ya, maka para ulama kholaf menggunakan takwil ya, takwil tafsir. Karena apa? Khaufan min tazalzulil aqidah wa hifdzan minat tasbih. Nah, takwil ijmali ini hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu
seorang ulama salaf, ya, bahwa beliau mengatakan amantu bima jaa 'anillah ala muradillah, ya. Amantu bima jaa 'anillah ala muradillah wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah. Ini adalah makolahnya Imam Asy-Syafi'i yang menunjukkan bahwa beliau itu ulama salaf dan yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i adalah takwil ijmali. Karena beliau menyatakan amantu bima jaa 'anillah ala muradillah. Saya beriman ya, memasrahkan, beriman dengan apa yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas makna yang dikehendaki Allah, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas makna yang dikehendaki oleh utusan Allah. Makalah Imam Asy-Syafi'i ini dinukil oleh Al-Hafidz Al-Hisni dalam kitab Daf'u Syubahiman Syabbaha wa Tamarrad. Artinya yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat ini tidak didasari dengan dugaan ataupun waham, ya. Dimana kalau ayat-ayat mutasyabihat didasari dengan al-awham wal dhunun, hanya dugaan-dugaan saja yang kaitannya dengan makna fisik dan benda, ini jelas tidak layak bagi Allah Ta'ala dan mustahil bagi Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat jisim, ya. Ini yang dimaksud dengan maqalah Imam Asy-Syafi'i. Dan juga takwil ijmali, ya. Ini juga telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang masalah ayatul istiwa, beliau menjawab istawa kama akhbaro la kama yakhturu lil bashar. Istawa, ya, sebagaimana yang diberitakan, ya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an, la kama yakhturu lil bashar, tidak sebagaimana yang terbesit dalam benak hati manusia. Nah, ini berarti konsep apa? Takwil ijmali. Ini makalahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang kaitannya dengan takwil ijmali ini juga dinukil oleh Al-Hafidz Al-Hisni dalam kitab Daf'u Syubahiman Syabbaha wa Tamarrad. Wa thabata 'anil Imam Malik radhiyallahu anhu at-ta'wilul ijmali. Begitu juga takwil ijmali telah dilakukan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, pada riwayat, ya, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz akhbarani Ahmad bin Muhammad bin Ismail ibni Mihran haddatsana Abi haddatsana Abu Rabi' bin Akhi Rishdin bin Sa'd qala sami'tu Abdullah ibna Wahab yaqul kunna 'inda Malik bin Anas, ya, bahwa Abdullah, ya, saya siapa Ibnu Sa'ad mendengar Abdullah ibn Wahab mengatakan kunna 'inda Malik ibni Anas, kami ketika bersama dengan Imam Malik bin Anas, fadakhala rajulun, datang seorang laki-laki, faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifa istiwa'uhu. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagaimana istiwanya? Qala, apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Fa'atraqa Malikun wa akhadat surrahada. Ya. Imam Malik diam, atraqa itu aisyah kata, Imam Malik itu diam, wa akhadat surrahada. Rohadha itu artinya araqun yahzilul jilda likat frotihi. Keringat yang membasahi kulit karena banyak.
Artinya Imam Malik ketika mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut, Imam Malik diam, terus kemudian beliau berkeringat, ya, banyak. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, ya. Nggak tahu kayak gimana mengangkatnya. Jelas diangkat kayak orang marah gimana, ya. Faqala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah. Imam Malik, ya, menjawab, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah. Ya. Makna dari ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sebagaimana Allah mensifatinya. Wala yuqalu kaif, ya. Tidak boleh, ya, dikatakan kaif kepada Allah. Wa kaif anhu marfu', ya, dan mustahil bagi Allah taala disifati dengan sifat makhluk. Wa anta rajulun su wa anta rajulu su'in. Kamu adalah laki-laki yang buruk, sahibu bid'atin, ya. Kamu adalah laki-laki sahibu bid'ah, ya. Artinya orang yang membawa bid'ah, kesesatan. Akhrijuhu, keluarkanlah laki-laki ini. Qala fa ukhrija ar-rajul. Kemudian laki-laki itu dikeluarkan. Nah, poinnya di sini adalah kama wasafa nafsa. Imam Malik ketika ditanya tentang makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di mana ayat tersebut tergolong sebagai ayat mutasyabihat, beliau tidak mentertentukan makna. Tapi beliau keyakinannya tanzih dengan bukti, beliau menyatakan wala yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Ya, maknanya apa? Istawa sifat Allah Ta'ala, makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ditertentukan maknanya menguasai, ya, tidak ditertentukan maknanya menjaga, ya, tapi maknanya istawa sifat Allah Ta'ala, ya, yang layak bagi Allah Ta'ala. Poinnya waqif anhu marfu', yang jelas di situ maknanya tidak jisim, maknanya bukan sifat-sifat makhluk, karena mustahil bagi Allah Ta'ala disifati dengan sifat makhluk. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitab Fathul Barinya, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Beliau mengatakan ini amma nafyu ta'wil at-tafsili 'anis salaf kama za'ama ba'dun famardudun bima fi sahihil Bukhari fi kitab tafsiril Quran. Adapun, ya, mentiadakan pentakwilan secara tafsil, ya, dari ulama salaf sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang, ini tertolak. Artinya apa? Mengklaim bahwa tidak ada dari ulama salaf yang mentakwil secara tafsili, ini tidak dibenarkan. Cuma kita katakan mayoritas dari ulama salaf adalah takwilnya takwil ijmali. Namun bukan berarti maknanya tidak ada pada zaman ulama salaf yang mentakwil secara tafsili, ya. Ada. Sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, di kitab tafsiril Quran, ya, Imam Al-Bukhari beliau, ya, mentakwil ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, ay illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Ya, beliau Imam Al-Bukhari ulama salaf ketika menanggapi ayat mutasyabihat kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau mentakwil secara tafsili, artinya mentertentukan illa wajhahu, ini bukan maknanya adalah wajah anggota tubuh, ya, tapi illa wajhahu maknanya illa mulkahu, pada hari kiamat seluruhnya akan binasa kecuali illa mulkahu, kecuali kekuasaannya, kekuasaan Allah.
Wa yuqalu, dan dikatakan, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali apa yang dikehendaki karena Allah. Nah, kekuasaan Allah Ta'ala adalah sifat Allah yang azali. Tidak seperti kekuasaan atau kerajaan yang Allah berikan kepada sebagian makhluknya. Dan pada contoh yang lain ada tentang mengenai takwil secara tafsili dari ulama salaf, yaitu kata ad-dhahik, kata ad-dhahik yang di dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, fa ba'atha ila nisaihi, kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada mengutus kepada ila nisaihi, atau menyeru kepada istri-istrinya. Faqulna ma ma'ana illal ma. Kemudian istri-istri Rasulullah pun mengatakan tidak ada kepada kami kecuali hanya air saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, man yadummu, siapakah yang akan menjamin jamuan untuk tamunya Kanjeng Nabi, itu maksudnya. Oma yudifu hadza, atau siapakah orang yang akan melayani tamu ini, laki-laki ini, maksudnya tamunya Kanjeng Nabi. Faqala rajulun minal ansor ana, kemudian ada salah satu sahabat Ansor mengatakan, saya yang akan menjamu, melayani, memuliakan tamunya engkau. Fantalaqa ila imraatihi, kemudian sahabat Ansor ini pergi ke istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor itu mengatakan kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ma indana illa qutu sibyani. Istrinya pun menjawab, kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya makanan pokok untuk anak-anak kami. Faqala, suaminya ini luar biasa Faqala hayyi ta'amaki, siapkanlah makananmu, wa asbihi sirajaka, terus kemudian nyalakanlah lampu, wa nawwimi sibyanaka idza aradu asya'a, dan tidurkanlah anak-anakmu ketika mereka hendak menginginkan asya. Asya itu makan malam. Fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha, kemudian istri sahabat Ansor itu menyiapkan makanan, wa asbahat sirajaha, dan menyalakan lampu, terus wa nawwamat sibyanaha, dan mentidurkan anak-anaknya. Summa qamat ka'annaha tasluhu sirajaha fa'atfa'athu, kemudian perempuan itu berdiri seakan-akan sedang memperbaiki lampu, kemudian mematikan lampu. Faja'ala yuriyanihi annahuma yaqulani, suami istri ini seakan-akan memperlihatkan kepada tamu bahwa mereka sedang makan. Fabata qawiyani, padahal mereka dalam keadaan tidur, dan qawiyaini, dalam keadaan tidur yang sangat lapar. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu pagi, mereka berdua, suami istri itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, dhahikallahu lailah au ajiba min fi'alikuma. Dawuhnya Kanjeng Nabi kepada mereka, dhahikallahu laila, Allah meridhoi, maknanya bukan maknanya adalah Allah tertawa, Allah senyum. Nauzubillah. Karena tertawa dan senyum adalah
sifat makhluk, dan mustahil bagi Allah Ta'ala disifati dengan sifat makhluk. Tapi maknanya, dhahikallahu lailata au ajiba min fi'alikuma, artinya adalah ridho, ya, ridho terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan, ya, ala anfusihim, atas diri mereka, ya, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu memiliki kebutuhan. Nah, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, wa nisbatul dhahik wa ta'ajjub ila Allahi majaziyatun wal muradu bihima ar-ridha bi sani'ihima. Penyandaran dhahik dan ta'ajjub pada hadis tersebut, yakni penyandaran dhahik dan ta'ajjub kepada Allah pada hadis tersebut adalah majaziyah dengan pengertian ar-ridha, dengan makna Allah ridha terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Nah, berarti kan di sini ada takwil secara tafsili dari ulama salaf. Dan juga ini ada takwil tafsili dari ulama salaf seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwa beliau mentakwili ayat waja'a rabbuk dengan makna ja'a amru rabbik. Innama ja'a amru rabbik. Jadi yang datang bukan Tuhan, yang datang adalah amru, perkara, ya. Atau pada takwilan yang lain, annahu ja'a sawabuhu, yang datang pahala. Atau pada takwilan yang lain, yang datang kekuasaan Allah. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Ahmad dan mensahihkan sanadnya. Jadi bukan maknanya adalah waja'a rabbuka, bahwa Allah itu datang, ya, dari satu tempat ke tempat, berpindah, bergeser, ya, mengisi ruangan yang kosong. Justru orang yang berkeyakinan demikian, hukumnya keluar dari agama Islam. Allah Ta'ala itu zat yang menciptakan harokat, gerakan. Allah itu zat yang menciptakan diam, sukun. Segala sesuatu dari sifat-sifat hawadis, Allah yang menciptakannya. Maka Allah tidak disifati dengan sifat gerak, maka Allah tidak disifati dengan sifat sukun, ya, diam. Kalau, ya, semisal Imam Ahmad berkeyakinan bahwa Allah itu disifati dengan harokat, ya, bahwa Allah disifati dengan sukun ataupun berpindah, maka niscaya Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggalkan ayat wajah Rabbuk dengan makna secara tekstualnya dan diartikan dengan makna datang, dengan makna berpindah-pindah. Tapi nyatanya Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya, sebagai ulama salaf, ketika menanggapi ayat wajah Rabbuk, beliau itu mentakwil secara tafsiri. Ini ada dari kalangan ulama. Ada lagi takwil tafsiri dari ulama salaf, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik juga nih, ya, Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau ketika menanggapi hadis yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu hal min da'in fayustajaba lahu hal min mustaghfirin fayughfar lahu hal min sa'ilin fayu'ta. Kan? Ini biasanya hadis ini disebut dengan haditsun nuzul yang dipakai oleh Al-Wahabiyah, ya, yang menyatakan setiap sepertiga malam katanya Allah turun. Alhamdulillah. Nah, Imam Malik itu mentakwil hadis ini yang zilu rabbuna, yang turun adalah malaikat dengan perintah Allah Ta'ala,
dan malaikat tersebut menyeru ya apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwilannya Imam Malik, ya, takwilannya Imam Malik. Baik. Berkaitan dengan haditsun nuzul, ya, berkaitan dengan haditsun nuzul, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau ya menjelaskan, yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya istadalla bihi man asbata al-juha. Hadits nuzul ini dijadikan argumentasi hujah bagi orang-orang yang menetapkan arah kepada Allah. Wa qala hiya jihatul qalbi, mereka mengatakan bahwa arah atas, ya, menetapkan arah atas, sehingga mereka kelompok al-musyabbihah itu menyatakan Allah itu berada di atas dengan gara-gara hadis ini, ya. Wa angkara dzalika al-jumhur, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas mengingkari hal tersebut. Li'anna al-qawla bidzalik yufdi ila tahayyuz ta'ala Allahu an dzalika. Karena kalau diartikan bahwasanya Allah itu berada di atas, ini akan menetapkan bahwa Allah itu bertempat. Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah Ta'ala dari tempat. Wa qad ikhtulifa fi ma'na nuzul ala aqwal. Ini belum membahas tentang perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, ya. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sedang membahas tentang perselisihan haditsun nuzul, ya, tentang masalah maknanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sama kelompok al-musyabbihah. Ala aqwalin faminhum man hamalahu ala zahirihi wa huwa al-musyabbihah. Ta'ala Allahu an qawlihi. Yang pertama, ketika ya menanggapi haditsun nuzul ada perselisihan, ya. Yang pertama, ya, diantaranya adalah kelompok yang mengartikan secara tekstualnya, yaitu kelompok al-musyabbihah, kelompok sesat dan maha suci Allah Ta'ala dari ucapan-ucapan mereka. Wa minhum man ankara sihhatal hadits al-waridah, dan ada yang mengingkari kesahihan hadits nuzul sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Terus kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, wa minhum man ajrahu ala ma warada mu'minan bihi ala tariqil ijmal munazzihan, ya. Munazzihan Allah Ta'ala anil kaifiyati wat tasbih wa hum jumhurus salaf. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan, dan di antaranya lagi adalah kelompok yang mengarahkan haditsun nuzul dengan makna menyerahkan, ya, namun dengan prinsip mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat makhluk, dari penyerupaan terhadap makhluknya, wahum jumhurus salaf, dan ini metodenya para ulama, mayoritas ulama salaf. Wa naqalahu al-Baihaqi wa ghairuhu anil a'immati al-arba'ati was Sufyanaini wal Hammadaini, ya. Dan dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lainnya terkait dengan haditsun nuzul dengan makna ijmal, takwilul ijmali, ya, seperti al-imam a'immatul arba'ah, terus kemudian Sufyanaini itu maksudnya Sufyan ibnu Uyainah sama Sufyan ats-Tsauri. Kalau al-Hammadaini itu maksudnya Hammad bin Salamah sama Hammad bin Zaid. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah bahwa takwil yang secara tafsili itu juga ada yang dilakukan oleh para ulama salaf sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Nah, nanti kita lanjut lagi, ya. Oh ya, ini insya Allah saya ini nanti malam pulang. Nanti malam mau pulang ke mana? Brebes. Jadi sekarang masih di pondok.
di pondok karena mau ada acara, jadi minta doanya. Saya minta doanya sama panjenengan semuanya. Masih bolak-balik. Nah, kita tutup dengan bacaan tahlil, nuhallil, wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsana ilaikum. Nasallallahu as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Assalamualaikum warahmatullahi